Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persikabo dengan PSIS Semarang, di mana PSIS Semarang ya berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 2-3. Jadi untuk Persikabo di pertandingan ini ya saya sebetulnya ingin lihat dari starting line-up-nya dulu ya, karena di sini Persikabo tidak menurunkan Roni Sugeng dan juga Lucky ya. Ini sebetulnya ya ini dua pemain yang menurut saya performnya cukup baik ya bersama Persikabo, tapi justru di pertandingan ini nggak dimainkan ya. Jadi ya Mas Haki bermain, lalu ada sisanya ya Frankie Misa ya bermain di sayap, Prettinho, Yandi Sofyan bermain dan juga Varela. Sedangkan dari PSIS Semarang dari sektor tengah terlihat kalau Agius sudah mulai ada evaluasi, di mana di sini Taisei Marukawa dijadikan sebagai gelandang serang dan Septian David di bangku cadangkan dulu. Dan dari pemain syarat regulasi ada nama Adi Satrio. Jadi artinya PSIS Semarang di sektor belakang, tengah, depan ini bisa full tim semua. Nah kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya permainan Persikabo itu lebih banyak efektif untuk melakukan penyerangan daripada PSIS Semarang. Berapa kali penyerangan PSIS Semarang itu justru sama sekali nggak terlihat kalau sistemnya berjalan. Jadi berapa kali Persikabo yang justru ya kalau menurut saya lebih mendominasi di awal-awal menit. Bahkan sampai gol dari Yandi Sofyan tercipta ya, itu assist dari Prettinho kalau nggak salah ya. Iya, dari Prettinho. Itu membuktikan kalau memang Persikabo berhasil untuk melakukan penyerangan-penyerangan terus. Sedangkan dari PSIS Semarang ketika membangun serangan itu banyak sekali kandas. Jadi sebetulnya dalam hati saya ya sampai menit ke-20-an saya ingin melihat kalau PSIS Semarang ini kan tim yang berada di segmen papan atas. Tapi kalau permainannya seperti ini, wah ini cukup berbahaya. Karena ini Persikabo kan berada di peringkat ke-17, sedangkan PSIS Semarang berada di peringkat ke-5 ya sebelum pertandingan dimulai. Jadi kalau dibilang dari kualitas peringkat, ya PSIS Semarang ini nggak mencerminkan kalau permainannya ini seperti tim di segmen papan atas. Ini di 20 menit awal. Nah, ketika 20 menit ke atas, disinilah ya titik di mana saya mulai melihat, nah ini loh PSIS Semarang. Kalau bisa membuktikan PSIS Semarang ini memang tim yang sudah memiliki modal juara untuk bersaing ke segmen papan atas nanti, ketiga besar lah targetnya. Ini baru terlihat kalau PSIS Semarang ya permainannya harus seperti ini. Itu sudah terlihat berapa kali ya ketika PSIS Semarang sudah bisa bermain seperti biasa. Ya sebelum Marukawa bisa menciptakan gol dulu, itu sudah berapa kali peluang tercipta dari pemain PSIS Semarang. Justru di sini Persikabo yang sepertinya ketika banyak ditekan oleh PSIS, justru Persikabo ini seperti kehilangan konsentrasi di sektor belakang dan juga tengah. Inilah yang saya sayangkan dari Persikabo. Padahal permainannya sebetulnya Persikabo ini sudah cukup bagus ketika kedudukan masih 0-0. Ya tapi inilah yang saya bilang di preview kemarin, kalau PSIS Semarang bukan tim yang mudah dikalahkan walaupun Persikabo sebagai tim tuan rumah. Nah ini terbukti ketika Marukawa dijadikan sebagai gelandang serang, penyerangan PSIS Semarang itu lebih mengerikan banget. Sektor tengahnya terlihat lebih hidup, walaupun memang nggak mengandalkan kreativitas bersama Diarra atau bersama Umbino ya, tapi kerjasama dari Marukawa, lalu Freitas, Vitinho ataupun Fortes. Dari 4 pemain ini aja sudah bisa membuat pertahanan Persikabo ini kocar-kacir. Inilah yang saya bilang kalau Agius harus bisa memanfaatkan situasi lini tengah PSIS Semarang. Ya menurut saya Marukawa sebagai jawabannya. Ini yang berapa kali saya kritik di pertandingan sebelum ini ya. Kalau lini tengah PSIS Semarang harus mendapatkan ya ini ya evaluasi penting. Dan ketika Marukawa justru dimainkan sebagai gelandang serang, itu sangat terbukti. Sudah berapa kali sebetulnya Marukawa mendapatkan peluang. Bahkan mungkin kalau peluangnya bisa on target, mungkin Marukawa bisa menciptakan hat-trick itu. Banyak sekali peluang dari Marukawa karena kerjasama dari Freitas maupun dengan Fortes ataupun dengan Vitinho. Ya, dan di sini akhirnya Marukawa gak lama setelah shootnya justru ke atas tiang gawangnya Fadil. Ya akhirnya Marukawa bisa menciptakan gol ya, membuat PSIS Semarang menyamakan kedudukan. Nah, ketika PSIS Semarang berhasil menyamakan kedudukan, disinilah momen di mana tim yang bisa mendominasi pertandingan, saya bilang sudah ada tanda-tanda bisa memenangkan pertandingan. Nah, ini jadi sebetulnya finalnya saya
di pertandingan ini, yaitu ketika kedudukan 1-1. Dan ketika kedudukan 1-1, justru PSIS Semarang yang tampil lebih konsisten daripada Persikabo. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kalau PSIS Semarang ya secara permainan sudah banyak mendominasi, peluangnya juga banyak. Ya, dari peluang-peluang ini saya sudah ada perkiraan ya kalau PSIS Semarang tinggal menunggu aja gol yang tercipta. Karena Persikabo justru seperti kehilangan konsentrasi ketika kedudukan ini 1-1. Dan terbukti lagi ya di babak kedua ketika Gali Freitas bisa mendapatkan suplai bola dari Vitinho yang cukup bagus. Nah, inilah yang membuktikan kalau memang PSIS Semarang sangat konsisten sekali untuk penyerangannya. Ini bayangin ya, semua gol yang tercipta dari PSIS itu membuktikan sektor sayap dan tengah ya memang cukup bagus semua, cukup berjalan sistemnya. Walaupun Vitinho nggak bisa menciptakan gol, tapi jangan lupa ini ya jasanya Vitinho yang bisa memberikan 1 assist, lalu ada shoot yang kena tiang. Nah, inilah ya mengerikan sekali kalau saya bilang dari sektor penyerangannya PSIS. Ya, di sini Gali Freitas bisa membuat PSIS Semarang unggul 1-2. Lalu nggak lama kemudian ya, Carlos Fortes juga bisa menciptakan gol 6 menit kemudian melalui flashing dari jarak jauh. Nah, ini semoga Fortes bisa lebih menunjukkan sebagai predator ya di sektor depan. Karena di babak pertama ada peluang shoot, tapi justru bolanya ya seperti bukan Fortes banget gitulah. Yang shootnya justru jauh dari on target dan juga bolanya cukup lemah gitu ya, cukup pelan. Yang saya harapkan Fortes bisa terus menunjukkan ya kalau Fortes ini sebagai predator di sektor depannya PSIS. Ini yang saya selalu ingin lihat dari Fortes, ini performnya. Ya, tapi di sini Fortes akhirnya bisa menunjukkan kualitasnya dari shoot yang cukup bagus ke gawangnya Fadil ya, ke tiang pojok. Nah, ketika PSIS Semarang sudah unggul 1-3, sebetulnya permainan Persikabo nggak terlalu banyak perubahan. Nah, ketika Lucky dan Roni Sugeng main, barulah terlihat kalau Persikabo lebih ada penyegaran. Berapa kali ya penyerangan Persikabo juga lebih efektif. Ya, ini juga dikarenakan PSIS Semarang sudah mengganti Septian David, lalu Rian juga bermain ya, lalu ada nama siapa, Fortes diganti oleh Gianzola ya. Jadi memang ketika sudah kedudukan 1-3 ya Agius melakukan rotasi lagi. Dan saya bilang cukup bagus rotasi dari Agius. Karena Septian David yang performnya seperti lagi up and down, ya ini tetap diberi kesempatan agar nanti Septian David ya bisa membuktikan lagi atau menemukan performnya lagi. Inilah fungsinya sebagai rotasi pemain ketika PSIS Semarang sudah unggul. Tapi memang ketika Septian David masuk, lalu Rian masuk, ya penyerangan PSIS Semarang lebih gak terlihat maksimal lagi gitulah intinya. Ya, ini peran dari Marukawa berarti artinya sangat fatal sekali di sektor tengah. Ya, jadi akhirnya Persikabo bisa mencuri gol dari golnya Roni Sugeng. Itu golnya cukup bagus ya dari luar kotak penalti, hampir sama dengan Fortes cara golnya. Dan di menit-menit terakhir ya ada save yang brilian dari Adi Satrio di mana Lucky Sugeng ya itu melakukan shoot juga dari luar kotak penalti. Ya saya bilang ini Adi Satrio juga performnya cukup bagus. Itu sangat krusial sekali itu save yang di akhir-akhir menit. Ya, jadi ya kesimpulan saya untuk Persikabo dengan kekalahan ini tentunya Aji Santoso ya harus berpikir ulang lagi nih tentunya untuk sektor tengah Persikabo, karena ketika sudah kedudukan unggul 1-0 justru permainan Persikabo seperti kehilangan konsentrasi, ditambah PSIS Semarang lebih banyak melakukan tekanan, sudah mulai banyak melakukan peluang. Nah, ini saya bilang titik di mana Persikabo ya permainannya justru terbalik 180 derajat. Yang tadinya cukup bagus langsung seperti ngedown ketika kedudukan masih 1-0, apalagi ditambah gol dari Marukawa, lalu gol dari Freitas, ya lalu gol dari Fortes. Jadi ketika masuknya Lucky dan juga Roni, menurut saya ini terbukti kalau Lucky dan Roni masih tetap menjadi pemain terbaik menurut saya dari sektor tengahnya Persikabo. Ini semoga bisa menjadi evaluasi juga dari Coach Aji ya. Jadi tetap semangat untuk Persikabo. Sedangkan untuk PSIS Semarang selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin, pertandingan yang cukup luar biasa. Di 20 menit PSIS Semarang terlihat tampil belum sama sekali menunjukkan kualitasnya, tapi ketika keunggulan tertinggal, disinilah PSIS Semarang yang saya tunggu-tunggu akhirnya bisa membuktikan. Dan jujur saja permainan dari Vitinho, Marukawa
Freitas Fortes dari 4 pemain ini dengan skill individunya, dengan chemistry-nya, dengan cara passing-passing kerjasamanya, itu cukup bisa membuat pertahanan Persikabo ya dari 5 atau 6 pemain belakang ini bisa terbuat kocar-kacir semua. Jadi betapa mengerikannya ya seorang Marukawa yang dijadikan sebagai gelandang serang. Inilah kunci dari kemenangan PSIS Semarang yang menurut saya nanti-nantikan dari pertandingan-pertandingan kemarin ya. Jadi evaluasi dari Agius sudah cukup bagus. Lalu pergantian pemain juga ketika sudah unggul 1-3 is okay, nggak masalah. Walaupun Persikabo bisa mencuri gol jadi 2-3, tensi semakin deg-degan ya, tapi akhirnya Adi Satrio menurut saya juga cukup bagus bisa menepis tendangannya Lucky ya, itu di menit-menit terakhir cukup krusial sekali ya. Jadi selamat untuk PSIS Semarang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. See you.